Bismillah, part kedua masih buku yang sama, Dompet Ayah Sepatu Ibu. Nilai ketiga yang aku dapatkan dari buku ini. Skill warisan dari orang tua itulah yang berharga untuk keberlangsungan hidup anak-anak di masa depan. Sebagaimana tokoh Asrul dan Israel, dia itu saudara. Skill bertahan hidup memang itulah yang terpenting sih diwariskan ke anak. Anak tuh belajar dengan melihat gitu, mengamati orang tuanya. Dan itulah bekal untuk mereka bertahan hidup. Ketika Asrul dan Israel mampu memancing belut, ini karena ajaran bapaknya ya. Jadi dari situ waktu mereka ditinggal bapaknya kan pedagang ya. Pedagang berpindah-pindah pasar gitu, berpindah-pindah kota. Dan kan untuk bertahan hidup ya namanya keluarga di desa hanya tinggal ibunya, maka sebagai anak laki-laki kan tergerak ya untuk membantu apa ya kita harus lakukan. Nah, karena mereka tahu mancing belut, nah mereka siapkanlah gimana nge-prepare ke pasar, ngebeli alat pancing. Pokoknya ceritanya juga lucu sih di sini, tapi kalian baca sendiri deh. Ngebeli alat pancing, mereka mancing belut dan belutnya itu dijual. Uangnya dikasih ke emaknya. Pokoknya gitu. Intinya skill itu adalah warisan sangat mahal gitu. Ya, lebih mahal daripada uang karena skill bisa menghasilkan uang lagi gitu dari buku ini. Kemudian yang keempat, Asrul dan Israel sebagai anak laki-laki yang udah ditempa sejak kecil. Jadi anak yang ditempa dari kecil dengan kerasnya kehidupan itu akan membentuk pola pikir yang dewasa dibanding usia mereka. Jadi sebenarnya kerasnya hidup itu akan membentuk pribadi kita. Tidak menye-menye, mau berdikari, mau bertahan hidup, mau berusaha gitu. Yang kelima, koneksi dengan orang. Apa ya, dari buku ini kita bisa terkoneksi dengan seseorang karena kita sefrekuensi atau kita mengalami hal yang sama gitu. Punya semangat yang sama, background cerita yang sama. Kita akan mudah terkoneksi satu sama lain, itu sih. Kemudian yang keenam, ini yang aku suka banget ketika Asrul benar-benar nekat membuat keputusan besar. Make decision is important. Dan aku suka banget nih prinsipnya. Dan tak ada melangkah mundur dari keputusan yang sudah diambil. Keputusan ini tak punya jalan mundur. Pokoknya tuh langsung kayak membakar semangat banget gitu ya. Ketika dia Asrul memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan mengejar harian semangat. Jadi antara ikut bapaknya berdagang atau dia memilih jalan lain untuk hidupnya. Kan lulus SMA tuh ya dilema-dilemanya ya. Bapaknya bilang ayo ikut berdagang lah. Dan dia memilih mengejar harian semangat, koran yang pernah membuat dia bisa membaca waktu kecil. Pokoknya teman-teman baca ya. Aku nggak bisa cerita semua lagi. Ngejar harian semangat, mobil pengantar koran. Dan disitulah dia benar-benar nekat. Dengan tekadnya yang kuat. Keputusan ini nggak ada jalan mundurnya. Jadi aku akan tetap di sini. Pokoknya di situ aku speechless. Intinya gini, be brave, not perfect. Karena untuk melangkah dari keputusan kita berangkat bersama dengan ketidaksempurnaan. Seiring keputusan itu kita jalani, geluti. Seiring itulah kita menyempurnakannya. Pokoknya teman-teman mungkin penjelasanku agak gimana ya. Tapi semoga bisa menginspirasi sedikit dan tertarik untuk membaca buku ini. Dadah, Assalamualaikum.